Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Roni Lukum selaku dosen kewarganegaraan dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Alawiyah. Saya selaku moderator ingin memandu jalannya diskusi pada kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran keindonesiaan membentuk kepribadian, membangun karakter kebangsaan, memupuk cinta tanah air, berani bela negara dan berwawasan nasional, sehingga menjadi warga negara yang baik dan pintar, atau smart and good citizen, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Siapa warga dan apa kewarganegaraan? Warga negara yang pertama yaitu warga atau member dari suatu negara. Yang kedua, anggota sekelompok manusia hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu, memiliki hak dan kewajiban. Yang ketiga, bahasa Belanda, Staatsburger atau Onderdaan atau kaula negara. Bahasa Inggris dikenal dengan istilah civic, citizen, atau civicus. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Selanjutnya, pengertian, maksud, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang membentuk manusia Indonesia memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, maksud. Sebagai proses pembentukan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga, ada tujuan, yaitu membentuk warga negara yang baik dan pintar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa berdasarkan ideologi dan UUD NKRI 1945. Selanjutnya adalah urgensi eksistensi pendidikan kewarganegaraan. Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 huruf B menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Pasal 37 Ayat 2 pada huruf B menyatakan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Di negara lain, nama PKN Civic Education USA, Citizen Education, Ta'limatul Muawatana Tarbiyatul Watoniyah Timteng, pendidikan Civic Malaysia, dan lain-lain. Histori sosiologis dan politis pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, historis. Abad ke-7 Sriwijaya, abad ke-13 Majapahit, tahun 1908 Budi Utomo menumbuhkan kesadaran berbangsa, 1928 Sumpah Pemuda, dan 17 Agustus Proklamasi. Kedua, awal kemerdekaan atau Orde Lama lebih banyak berorientasi pembentukan karakter kebangsaan melalui aktivitas sosial kultural. Yang ketiga, periode Orde Baru menanamkan semangat bela negara melalui pendidikan kewiraan dan pemantapan moral Pancasila melalui pendidikan moral Pancasila atau PMP.
Yang keempat, transisi dan reformasi menanamkan semangat bela negara, demokrasi, dan revolusi mental. Sosiologis yang pertama mengalami perubahan menyesuaikan situasi, kondisi, dan kebutuhan pembelajaran akibat perubahan sosial budaya. Yang kedua, mengisi pembangunan bangsa dengan moral Pancasila dan bela negara. Pendidikan moral Pancasila, PA, dan kewiraan. Politis. Yang pertama, kurikulum 1957, nama kewarganegaraan, fokus memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Tahun 1961 menjadi civic, fokus sejarah perjuangan. UUD 1945, Nation and Carter Building. Yang kedua, kurikulum 1968, pendidikan kewarganegaraan, fokus jiwa Pancasila. Tahun 1975 berubah pendidikan moral Pancasila dan diperkaya P4 kewiraan, fokus bela negara. Yang ketiga, kurikulum 1994 berubah menjadi PPKN, 2006 berubah PKN, dan 2013 kembali PPKN, lalu 2016 menjadi PKN lagi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, silakan melakukan raise hand dan aktifkan mikrofonnya. Baiklah, kepada Mayumi Shizukani Kireina dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, menurut kalian apa yang menjadi urgensi dari para mahasiswa untuk belajar hakikat pendidikan kewarganegaraan pada saat ini? Terima kasih atas kesempatannya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mayumi. Yang menjadi urgensi mahasiswa untuk belajar hakikat kewarganegaraan, yaitu yang pertama, untuk melahirkan warga negara yang memiliki wawasan kebangsaan dan bernegara serta nasionalisme yang tinggi. Yang kedua, melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi, serta berpikir kritis terhadap permasalahannya. Yang ketiga, melahirkan warga negara yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, dan menghormati supremasi hukum atau rule of law. Yang keempat, yaitu melahirkan warga negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik. Yang kelima, melahirkan warga negara yang memiliki pemahaman internasional mengenai civil society. Sekian dari jawaban dari saya dan kembalikan ke moderator. Baiklah, apakah dari saudara penanya bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya bisa menerima. Terima kasih. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika ada, silakan mengaktifkan raise hand-nya dan mikrofonnya. Baiklah, kepada Flianda Tahu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rafael Datau. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari pembelajaran kewarganegaraan di perkuliahan tinggi. Sekian, terima kasih. Baiklah, kepada kelompok 1, apakah sudah bisa dijawab? Oke, baik. Kepada kelompok 1, apakah sudah bisa dijawab? Izin masuk, moderator. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaannya Lavi yang nggak tahu. Tadi pertanyaannya adalah, jadi dampak negatifnya itu tidak ada ya. Jadi ada yang ada hanya dampak positif, yaitu yang pertama, mahasiswa menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Dan yang ketiga, mahasiswa menjadi pribadi yang bertoleransi tinggi. Jadi dampak negatif itu tidak ada dalam ini, karena ini adalah pendidikan. Jadi hanya ada dampak positifnya aja. Jadi sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada pihak penanya, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Iya, menerima. Oke, baiklah. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilakan untuk mengaktifkan raise hand-nya dan mikrofonnya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, astagfirullah. Iya kah?